Morning everybody. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi. Here's the Spirit of the Lord in this place. I could tell by the way you guys praised and worship the Lord. Saya rasakan roh Allah ada di tempat ini. Saya bisa rasakan saat saudara-saudara memuji dan menyembah Tuhan. He is still on the throne. He is King of Kings. He is Lord of Lords. Dia bertata, dia raja di atas segala raja, dan dia Tuhan di atas segala Tuhan. Pastor, thank you so much for inviting Pak Gembala, terima kasih untuk mengundang saya dan suami saya dan keluarga saya. I speak blessings over you and your family. Speak blessings over you and your ministry. Saya In Jesus' ucapkan name. berkat Tuhan turun di atas engkau dan di atas pelayanan engkau dan di atas gerejamu di dalam nama Yesus. I believe that you are a man of God and that you were led by God, by the Spirit, to invite me to speak a word from God to the people. Saya percaya bahwa engkau adalah seorang hamba Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus sehingga engkau mengundang saya untuk berdiri di tempat ini untuk berbicara firman-Nya kepada umat-umat di tempat ini. So I want to start with scripture. Saya akan memulai dengan ayat firman Tuhan. I don't see any excitement. Saya tidak melihat suatu semangat. Okay, I will start with scripture. Saya akan memulai dengan Here we ayat go. firman Come Tuhan. on. Ayo, mari kita bersukacita. Hallelujah. Haleluya. I will be in Mark chapter. Oh, here's my princess. Here's my Ini princess. princess saya. Now I'm really excited to spend eternity with all of you because it's going to be a big party with Jesus, but she's my princess. Saya sangat bersukacita bahwa satu hari kita semua akan menghabiskan kekekalan bersama-sama dengan saudara semua. Tetapi sungguh anak saya itu adalah my princess. Markus 2. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Markus 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jesus again entered Capernaum. Again. Yesus datang lagi ke Kapernaum. Dikatakan datang lagi. I see Jesus doesn't shy away from coming to a place where he was already before. Saya lihat di situ bahwa Yesus itu tidak malu untuk pergi, datang lagi ke tempat yang dia sudah pernah pergi. If Jesus visited your home and he blessed you, he is not shy to come to your home again and bless you again. Kalau Yesus pernah datang ke rumah engkau dan memberkati engkau, Yesus tidak pernah takut atau malu lagi untuk datang mengunjungi engkau lagi dan memberkati ke rumahmu lagi. Verse 2, they gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Some men came, bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Since they could not get the paralyzed to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Good to have friends. Sangat bagus untuk mempunyai seorang teman. It's good to have friends. Sangat bagus untuk mempunyai seorang teman, saudara-saudara. And sometimes it's good that the friends don't tell us their plans. Dan kadang-kadang bagus juga kalau teman kita itu nggak mengatakan kepada kita ada rencana apa mereka, kayak memberikan kejutan. They did not tell the paralyzed, "Hey dude, we're going to bring you on the roof, then we lower you down, take it easy." Di ayat ini tidak dikatakan bahwa 4 orang itu mengatakan kepada orang yang lumpuh, "Hey, kami akan membawa kamu ke atas, kamu tenang aja, nanti kamu kita turunin ke bawah." Verse 6, now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, why does this fellow, Jesus, Tetapi talk like that?
He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier, to say to the paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat and walk'? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the man, "I tell you, get up, take your mat and go home." And he got up, he took his mat, and he walked out in full view of them all. And this amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." Saya akan membaca ayat 6 sampai ayat 12. 6. Yes. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.'" Ayat 12, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amen. Heavenly Father, Bapa yang di surga, thank you for the word that you spoke to us Terima in kasih Mark chapter 2, untuk firman-Mu yang Kau berbicara kepada kami Tuhan pagi ini melalui Markus 2, as well as in Luke and Matthew. dan juga nanti yang akan di firman-Mu dalam Lukas dan Matius. I'm prepared in your presence, and I pray, God, that we receive a word from God. Saya berdoa Tuhan, selagi kami menerima firman-Mu Tuhan, A word from you, God, that our hearts are transformed, that we are not the same after we get out of it. firman yang daripada Engkau Tuhan, supaya hati kami itu diubahkan, sehingga kami tidak menjadi sama Tuhan sewaktu kami datang. In Jesus' name. Dalam Amen. nama Yesus, amin. The story is very encouraging. The story is very Cerita ini encouraging. sangat There's a paralyzed man, and the friends come around him, they bring him to Jesus, and the man is healed. Ada orang yang lumpuh dan teman-temannya membawa dia kepada Yesus dan orang itu disembuhkan. I wish it was always like that, especially in a time like this. For the last 2 years with COVID, we see a lot of tragedy, and it appears like God is not there. Saya berharap itu akan lebih luar biasa, bisa begitu setiap kali ya. Kita bisa datang kepada Yesus dan setiap kali datang itu kesembuhan terjadi. Khususnya seperti di saat-saat ini di mana ada COVID-19, banyak begitu tragedi-tragedi yang terjadi. But then let's look at Scripture. We see several areas where we see Jesus has compassion to the people, and He heals them, and He touches their lives. And in this story, the paralyzed man can walk again. But we also see testimonies like in Matthew chapter 11 and in Acts chapter 12 that tragedy can happen even though we are followers and believers in Christ. Tapi kita lihat seperti di situ kadang Yesus itu mempunyai belas kasihan dan tergerak untuk menyembuhkan waktu orang itu datang dan dia menyembuhkan. Tetapi kita lihat juga di dalam Ibrani waktu Tuhan itu mengizinkan kadang-kadang tragedi-tragedi itu terjadi di atas kehidupan kita. Seperti di Kisah Rasul ayat 12. In Acts chapter 12 we read James is beheaded, and a few verses later Peter is only imprisoned. James is done, Peter is imprisoned and will be released and becomes one of the lead men to start the church. Yakobus kita melihat itu juga di mana
dia itu dipenggal kepalanya, dan kita juga melihat Petrus. And Peter. Oh, Peter was in prison. Dan Petrus itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Hebrews 11. Di dalam Ibrani 11, Hebrews 11 in 35 to 37 we read, women received back their dead, raised to life again. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and flogging and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning, they were sawed into, they were killed by the sword. They went about in sheepskin, goatskin, destitute, persecuted and mistreated. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 35 sampai 37. Sebentar saya cari. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. So things don't go our way. We might be in good company. Kadang-kadang hal-hal itu tidak seperti apa yang kita harapkan. The Apostle Paul experienced all kinds of things. He was shipwrecked, he was left for dead, he was stoned. Rasul Paulus mengalami segala macam penderitaan. Dia itu mengalami kapal karam, dia dilempari batu. And he was certainly a true man of God. Tetapi dia itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa. In our story in Mark chapter 2, Di dalam cerita kita Markus 2, we notice there are several obstacles. saya melihat ada beberapa obstacle itu halangan. I don't know. Halangan, ada beberapa halangan. The definition of obstacle is something which blocks one's way or prevents or hinders progress. Halangan itu artinya sesuatu yang menghalangi, yang memblok satu jalan atau kemajuan, untuk yang menghindari suatu kemajuan. When Jesus showed up, Waktu Yesus datang, not only those who loved him showed up. bukan saja orang-orang yang mencintai dia itu juga datang kepada dia. I mentioned there is the account that I read in Marcus chapter 2, but there's also the same account in Luke chapter 5, and there we read that Pharisees and teachers of the law, they came from all over the place. They came from Galilee, Judea, and Jerusalem. Saya baca dari bukan saja dari Markus, juga di buku Lukas, Lukas 5:17, saya lihat bahwa bukan saja Yesus dan orang-orang yang dia kasihi yang datang, tetapi juga Farisi-farisi, guru-guru, dan semua orang-orang ahli Taurat. Mereka juga datang dari segala tempat, dari Galilea, dari Yudea, dan dari Yerusalem. In our lives, especially when we become followers of Jesus Christ, Dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai pengikut Kristus, not everybody will cheer us on. tidak semua orang akan bersukacita yang menopang kita atau mensupport kita. We will face opposition and we face obstacles. Kita akan menghadapi halangan, kita akan menghadapi tantangan. But we gotta press through those and move forward. Tetapi kita harus bisa melewatinya dan maju terus. In Matthew chapter 10 verse 22, Jesus gives us a warning and a word of encouragement. Di dalam Matius 10 ayat 22, Yesus itu memberikan peringatan dan dia juga memberikan kita kata-kata yang bisa membangkitkan. You will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end will be saved. Yesus mengatakan, engkau akan dibenci oleh banyak orang, tetapi siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, engkau akan diselamatkan. I love that Jesus tells us how it is, that he doesn't sugarcoat it, but
love it. Saya suka bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan dengan apa adanya, dia tidak mendengarkannya seperti supaya kedengarannya manis. I also love how the true friends, the four, did not let the obstacle stop them from their mission. Saya juga suka itu teman-temannya yang orang lumpuh itu, 4 orang temannya itu, mereka tidak membiarkan halangan itu untuk orang itu disembuhkan, menghalangi mereka orang ini untuk disembuhkan. Mereka mencari cara bagaimana orang ini untuk bisa disembuhkan, meskipun mereka harus membuka lubang dari atas dan menurunkan dia. When there are obstacles, a true friend will remove it or find another way. Ketika ada halangan, teman-teman kamu yang betul-betul teman yang benar, mereka itu akan berusaha untuk menolong kamu dan mereka itu akan membantu untuk menghilangkan halangan itu. I love the worship song, The Waymaker. It's all about Jesus making a way, whether we see Him or not, whether we feel Him or not. Saya suka lagu pujian yang katakan The Waymaker, Waymaker, Miracle Workers. Itu di situ dikatakan bahwa Yesus itu, dia itu Tuhan yang membuka jalan. Meskipun kita lihat atau kita tidak lihat, dia itu membuka jalan. Jesus makes a way. Yesus membuka jalan. In our story, we see something different. Di dalam cerita kita melihat hal yang berbeda. The friends make a way. Di dalam cerita kita ini yang kita lihat bahwa teman-temannya yang membuka jalan buat orang lumpuh itu disembuhkan. People make a way, friends make a way, the church makes a way. Orang-orang di sekeliling kita itu bisa membuka jalan. Gereja bisa membuka jalan. Kita, teman-teman di sekitar kita itu bisa membuka jalan. As God sent us to Indonesia, we try to reach the people with the gospel. Indonesia, di mana Tuhan mau kami itu memberitakan firman-Nya kepada jiwa-jiwa. And so we notice that God opens doors. He brings friends in our lives, people in our lives, and supernaturally He opens the door to minister to the people. Iya, dan dengan caranya yang ajaib, Tuhan itu memakai orang-orang di sekitar kita, menolong kita, membuka jalan buat kita supaya kita itu bisa pergi. So in Lovina, we met a couple. My wife talked to the Indonesian woman, and the guy appeared to be as bully as me. Dan di Lovina, saya bertemu istri saya berbicara kepada ada seorang suami istri yang makan di restoran, dan kebetulan suaminya itu orang putih juga seperti dia. And the bully was also from Germany. Dan kebetulan orang bule ini dia juga sama seperti saya dari Jerman. So we shared the same table. We got together and we talked. The women had their own talk in Indonesia, no hablo. Sehingga tiba-tiba kami mengundang mereka untuk bisa duduk di meja kami bersama-sama dan mereka bersedia dan akhirnya kita berkenalan. Ibu-ibu bicara pakai bahasa Indonesia, suami-suami mereka ngobrol sendiri pakai bahasa Jerman. And I talked to the German guy in German. Dan saya bicara kepada orang Jerman ini pakai bahasa Jerman. And like I said, God opens doors supernaturally. We suddenly talked about God. Dan seperti saya katakan, Tuhan itu membuka jalan dan tiba-tiba kita berdiskusi tentang Tuhan. And sure enough, dude is not a believer. Dan betul saja orang Jerman ini dia tidak mengenal Tuhan. In fact, he claims to be a believer in God, but he totally dislikes the church. Bahkan dia itu mengklaim dia itu can you say that? What did he claim? He claims that he believes in God. Ya, dia He itu doesn't like the church. dia itu mengklaim bahwa dia itu percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak gereja. So I will be waiting for more opportunities to talk about this message. Saya sungguh mencari kesempatan satu hari bahwa saya akan menceritakan firman ini kepada orang ini. Hebrews 10 verses 24 to 25 tells us Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 how important church is. mengatakan betapa pentingnya gereja itu. And let us consider one another in order to stir up love and good works. In other words, to encourage one another. Not forsaking the assembly of ourselves together, as is the manner of some,
but exhorting one another, so that much more as you see the day approaching, encouraging one another. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. We need the church. We need this group of people. Kita membutuhkan gereja, kita membutuhkan satu sama lain, kita membutuhkan kelompok ini satu sama lain. And God has a plan for the church. There is a church leadership. Dan Tuhan mempunyai rencana di dalam gereja, ada pimpinan gereja. We read this in Ephesians chapter 4. Kita lihat di Efesus 4. It starts at 11. Efesus 4 ayat 11. 11, Ephesians. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheme. Dan Ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. And we need the church people like you and me. Dan kita membutuhkan gereja saudara-saudari satu sama lain, seperti saudara-saudara di tempat ini. Brothers and sisters in Christ. Saudara-saudari di dalam tubuh Kristus. Proverbs 27:17 says, "As iron sharpens iron, so one man sharpens another." Di dalam Amsal 27, Amsal 27:17. Amsal 27 ayat 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. We need each other to pray for each other, to listen to each other, to lean on to each other, and we need someone to talk to us. Kita perlu satu sama lain, kita perlu berdoa buat satu sama lain, dan kita juga perlu kadang-kadang untuk bersandar kepada satu sama lain. God has a word for us for all different situations in our lives. Tuhan mempunyai firman kepada kita semua di dalam segala situasi di dalam kehidupan kita. In 2 Timothy chapter 3, 16 and 17 we read, "All scriptures is breathed out by God. It's profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man and woman of God may be complete, equipped for every good work." Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17.
Akan saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebaikan. And sometimes we just need a person who lives out the word of God to show us how it looks like. Kadang-kadang kita juga membutuhkan orang yang bagaimana dia itu bisa dia hidup dengan firman Tuhan, bagaimana menjadi contoh buat kita. One of my favorite is my late father-in-law. Seorang yang sangat saya sukai adalah ayah mertua saya. He had a humble heart. Dia mempunyai hati yang rendah hati. He had a sweet spirit. Dia mempunyai roh yang sangat lembut. And he always had a view for a person in need. Dan dia itu selalu mempunyai mata melihat belas kasihan kepada orang-orang yang di dalam kebutuhan. He had true compassion for the needy. Dia sungguh-sungguh mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang tidak dipandang orang, yang perlu. He was a true man after God's own heart. Dia sungguh hamba Tuhan yang mempunyai hatinya Tuhan. The Apostle Paul said, imitate me because I imitate Christ. My father-in-law was just like that. Rasul Paulus mengatakan, ikuti saya seperti saya mengikuti Kristus. Buat saya, ayah mertua saya itu dia seperti itu. Saya mengikuti dia karena dia mengikuti Kristus. We need the church. We need the church in times of trouble, trials, and tribulations. Kita memerlukan gereja di dalam kesusahan, di dalam penganiayaan. Kita perlu satu sama lain. We need people who come alongside of us, support us, comfort us, and even mourn with us. Kita perlu orang yang berjalan bersama kita, yang memberikan penghiburan buat kita, yang juga membangkitkan kita. The church needs each one of you. Gereja perlu satu sama lain. Gereja juga membutuhkan kalian semua. If things happen, we don't always have the answer. Waktu sesuatu itu terjadi, kita tidak selalu mendapatkan jawaban. But God has a plan. Tetapi Tuhan selalu mempunyai rencana di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi kita. He's there to comfort us. And we read in 2 Corinthians chapter 1, 3, and 4. Tuhan itu selalu dia mau comfort us. Dia itu selalu mau menghibur kita. Kita baca di dalam 2 Korintus 1, di dalam 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. He comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the same comfort we ourselves receive from God. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. We don't always have the answer why things happen in our life, but we receive comfort from God with a very purpose. Kita tidak selalu menerima tidak selalu mengerti apa yang kita lewati dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu selalu ada rencana dan Dia itu menghibur kita. Purpose one is we see that God is a God of compassion. Rencana yang satu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. And He wants to use us to give comfort to the people who experience similar things. Dia membiarkan kadang-kadang kita melewati hal yang susah atau penderitaan itu, sehingga waktu kita keluar dari situ, kita mengalami itu, kita bisa membantu orang yang sama yang melewati seperti apa yang kita lewati, karena kita sudah mendapatkan penghiburan dari Tuhan dan kita sudah melalui hal itu. In our lives we might experience trials, troubles, and tribulations, and at times it looks like a dead end. Kadang-kadang dalam kehidupan kita melewati cobaan, ujian, penganiayaan atau kesusahan, dan kadang-kadang itu sepertinya jalan buntu di dalam kehidupan kita. But like our friends in the story, no is not taken to be an answer.
Tetapi seperti kita baca di Markus tadi yang teman-teman orang 4 ini menolong orang lumpuh itu, dia tidak mengambil kata no, tidak sebagai jawaban. Tetapi mereka itu mencari cara, mencari jalan lain. Jadi jangan kita berpikir tidak ada jalan lagi. When they came to the Lord, no one could stop them. Waktu mereka datang kepada Tuhan, tidak ada yang bisa menyetopkan mereka. There's always another door. Selalu ada pintu yang lain yang terbuka. I like how Jesus replied to them. He was busy, he was speaking, he was preaching the word of God. Saya suka bagaimana Tuhan Yesus itu menjawab mereka. Meskipun dia saat itu sibuk, dia sedang mengajar, dia sedang berkhotbah. Jesus did not rebuke this guy or ask them to leave. Saya suka Tuhan Yesus itu tidak menghardik mereka dan mengatakan, hei kamu bikin apa di situ atau pergi dari sini. Tuhan Yesus tidak seperti itu. He did not tell them, hey, I'm busy. Dia tidak mengatakan, hei saya sedang sibuk saat ini. He did not tell them, hey, I don't have time for you. Atau dia tidak mengatakan, saya tidak ada waktu untuk kamu atau saya sedang sibuk. He stopped Tapi dia stop saat itu, berhenti. and paid full attention of this guy. Dan dia itu mengambil perhatian yang penuh kepada orang ini. It was like nobody else was in the room anymore. Seperti tidak ada orang lain lagi di dalam ruangan itu, tetapi dia mengambil perhatian yang penuh kepada orang ini. Hallelujah. Haleluya. Come on. Hallelujah. Haleluya. We might think sometimes that our problems are too small and that Jesus doesn't care. Atau kadang-kadang kita merasa masalah saya ini terlalu kecil. Tuhan Yesus itu nggak peduli. He will stop for us just as much as he stopped for this guy. Dia akan berhenti, sama seperti dia berhenti untuk kepada orang yang lumpuh itu. Dia memperhatikan masalahmu. Let's press on as a church together. Mari kita maju terus sebagai gereja, bersama-sama maju. Jesus charged the paralyzed and said, after he healed him, get up, take your mat, and go home. Tuhan mengatakan kepada orang lumpuh itu, angkat matmu, itu angkat dan pergilah dan pulang. He charged him to action. Dia saat itu menyuruh dia untuk bertindak. Get up, Dia take, mengatakan and go. angkat, bangun, dan pergi. Itu adalah suatu tindakan yang harus dia lakukan. He was paralyzed and he was lying on the mat, on the bed. Dia saat itu meskipun lumpuh dan dia itu 100% dia itu hanya bisa bersandar kepada tempat tidurnya dan tiduran. Now that he Tapi could walk, saat itu dia bisa jalan. the mat had no control over his life Nah, anymore. tempat So tidur he itu took- tidak ada kontrol lagi, sehingga dia katakan angkat, pergi dan berjalan. There's healing that comes only from the Lord. Ada kesembuhan yang hanya datang daripada Yesus Kristus. And I'm wondering who here is actually paralyzed. Saya tidak tahu pagi ini mungkin ada saudara-saudara yang sedang lumpuh. Because Bukan secara fisikal, mungkin secara keadaan situasi saudara. Because Jesus, even though he stopped everything else he did, when he was in action, he was talking to everybody. Waktu Yesus itu berhenti dan dia itu berbicara kepada semua orang, bukan saja kepada satu orang yang lumpuh ini. He even addressed his enemies. Bahkan dia itu berbicara kepada Farisi-Farisi atau ahli-ahli Taurat itu. Because they were also paralyzed, Karena mereka sebetulnya adalah lumpuh. spiritually paralyzed. Secara rohani mereka lumpuh. So let us find a way to Jesus at any given time when there is a need. Mari kita mencari jalan kepada Yesus waktu kita membutuhkan, ada kebutuhan-kebutuhan. Kita harus mencari jalan kepada Yesus. If we come to Jesus, it will not take him by surprise. Waktu kita datang kepada Kristus atau Yesus, itu tidak akan mengejutkan buat Tuhan. Dia mau kita datang kepada Dia. He is currently preparing a room for us now as I speak and as you listen. Ruangan buat kita semua selagi saya sedang berbicara saat ini. And those who went before us are currently enjoying His presence. Dan orang-orang yang sudah pergi sebelum yang saat ini sudah pergi kepada Kristus, mereka itu menikmati hadiratnya Tuhan. We just have to endure until the very end.
because we want to say what is written in 2 Timothy chapter 4. Kita harus bertahan sampai akhir. I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept my faith. Sehingga pada akhirnya kita mendengar seperti di 2 Timotius 4 ayat 7, saya telah saya telah berperang dengan baik, dan saya telah menyelesaikan pertandingan, dan saya telah memegang iman saya. Allow me to close. The church came to work. Biarkan saya menutup pagi ini. The church came to work. Gereja datang untuk bekerja. They came to help the paralyzed. Gereja itu datang untuk membantu orang-orang yang lumpuh. And at the end of that account, we can see the impact. Dan pada akhirnya kita melihat juga pengaruh. In verse 12, the very last verse of that passage, we read, "He rose and immediately picked up his bed. He went out before all of them, and they were all amazed and glorified God, saying, 'We never saw anything like that.'" Dari 12 dikatakan, dia bangkit dan dia tiba-tiba mengangkat dia punya tempat tidur dan dia keluar, dan semua mereka di situ melihat, sehingga mereka semua terkagum-kagum dan mereka semua memuliakan Tuhan, dan mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti ini sebelumnya. People were amazed and they glorified God. Orang-orang itu terkagum-kagum dan mereka memuliakan nama Tuhan. Jesus always has compassion for our natural, our physical needs, whether it's hunger, whether it's thirst, whether it's illness. He is always concerned about it and he has compassion for it. Saudara-saudara, biar saya katakan bahwa Yesus itu selalu mempunyai belas kasihan kepada kebutuhan-kebutuhan saudara. Apakah itu keuangan, apakah itu emosi, apakah itu pekerjaan, apapun juga, apakah itu sakit penyakit. Tuhan Yesus itu mempunyai belas kasihan atas kebutuhan-kebutuhan saudara. But his ultimate goal is to make us whole. Tetapi tujuan dia yang paling utama adalah membuat kita itu sempurna. And to reconcile us back to God. Waktu kita kembali kepada Bapa, dia itu tujuan yang sempurna, dan supaya kita itu diperdamaikan kepada Bapa melalui Yesus Kristus. And there are people around us who need to see the glory of God. Dan banyak orang-orang di sekeliling kita itu yang perlu melihat kemuliaan Tuhan. So God chooses to restore people. Jadi kadang-kadang Tuhan itu memilih untuk memulihkan atau menyembuhkan orang supaya orang-orang di sekeliling itu bisa melihat kemuliaannya Tuhan. There are people who are spiritually paralyzed and they need to walk again. Ada orang-orang yang dia itu secara rohani lumpuh dan mereka perlu berjalan lagi. And there are people around us who limit themselves. Ada orang-orang di sekitar, kadang-kadang ada orang-orang di sekitar kita yang membatasi dirinya. And the limitation, the roof has to be removed. Dan batasan-batasan itu, seperti yang cerita itu, genteng itu harus dipindahkan, harus kita singkirkan. When we remove the roof of our limitation, we can move forward to fulfill the purpose that God has for us. Kita harus melihat apakah batasan-batasan di atas kehidupan kita. Kita harus memindahkan, menyingkirkan batasan-batasan itu sehingga kita bisa maju dan berjalan terus bersama dengan Yesus. So let us be the church. Mari We come kita together, we remove the roof of obstacles for ourselves, for the church, and for the brothers and sisters outside the church, that they can all see that God is amazing and that He needs to be glorified. Mari kita berjalan bersama-sama menjadi gereja yang mau memindahkan halangan-halangan itu, baik buat diri kita sendiri, kita pindahkan, kita singkirkan halangan-halangan itu, ataupun buat saudara-saudara di sekeliling kita, ataupun untuk gereja kita. Kalau kita melihat ada halangan-halangan, mari kita pindahkan halangan-halangan itu, sehingga kemuliaan Tuhan itu terjadi, sehingga orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat ada kuasa Tuhan dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Amen. Amen. Pastor, your stage. Come on. Pastor, silakan datang. Let's pray. Mari kita berdoa.
Father, I pray that this word is an encouragement for each one of us, God, that we can trust you. Bapak, saya berdoa Tuhan pagi ini biar firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat umat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mempercayai Engkau, That we can come to you with anything in our lives. bahwa kami itu bisa datang kepada Engkau dengan segala keperluan apapun di dalam kehidupan kami. That you help us and give us courage. Bahwa Engkau itu Tuhan yang akan menolong kami dan memberikan kami keberanian. That we know that you start what you're doing, that we can come to you at any time with any issue. Dan biar kami tahu juga Tuhan bahwa Engkau itu akan berhenti di saat kapanpun saja. Waktu kami datang kepada Engkau dengan masalah-masalah kami, Tuhan Engkau memperhatikannya. Help us to walk Tolong kami untuk berjalan or walk again. dan berjalan lagi. In Jesus' name, Di amen. dalam nama Yesus, amen. Hallelujah. Amen, haleluya. Saya merasakan Tuhan taruh di atas hati saya, ada saudara-saudara yang bergumul dalam financial, keuangan. Ada saudara yang sedang bergumul dalam keuangan? Tidak ada? Semuanya diberkati Tuhan? Malu. Atau malu? Malu itu salah satu bisa menjadi hindaran yang berkat Tuhan. Seperti firman Tuhan ini mengatakan, hindaran-hindaran apa tadi yang ada di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan itu cuma mau melihat respon kita. Amin. Kadang-kadang seperti itu Tuhan mengatakan kepada orang lumpuh itu, bangkit dan berjalanlah, angkat tempat tidurmu. Dia bisa saja saat itu untuk malu, dia tidur aja terus. Apakah dia akan mendapatkan kesembuhan, saudara-saudara? Tidak, ya? Tidak ada mendapatkan kesembuhan. Tapi kita itu salah satu, saya hanya memberikan contoh. Saya katakan saat ini, saya bilang, siapa saat ini saudara, saya merasakan ada yang sedang bergumul dengan financial, secara keuangan kamu berdoa, Tuhan saya perlu mujizatmu. Saya katakan saat itu Tuhan bilang, oh mungkin saudara bilang, Tuhan, saya percaya Engkau, tapi Tuhan saya gak mau kasih tahu orang lain bahwa saya sedang mempercayai Engkau. Saya salah satu orangnya waktu itu seperti begitu. Saya berapa tahun yang lalu begitu. Waktu saya perlu berkat Tuhan, saya nggak mau kasih tahu orang kalau saya perlu berkat Tuhan. Saya cuma berdoa, Tuhan tunjukkan mujizatmu, tunjukkan mujizatmu, tunjukkan mujizatmu. Satu hari teman saya telepon saya datang. Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya perlu uang saya ini harus dipenuhin. Saya mesti bayar bill. Waktu saya di Amerika ya, saya perlu bayar bill. Saya bilang saya mesti bayar listrik ini. Uang saya nggak cukup, gaji saya nggak cukup. Saya bilang Tuhan, Engkau cukupin Tuhan. Terus tiba-tiba teman saya telepon, Vera. Tadi pagi saya berdoa, Tuhan bilang ada sesuatu, kamu mesti datang ke rumah saya. Begitu dia datang, saya ambil amplopnya gitu ya, saya buka, itu uang. Terus saya langsung, reaksi saya gitu sebagai teman, no, saya bilang tidak gitu. Terus langsung dia bilang, tidak, dia kasih sama saya, no, dia bilang, Tuhan suruh saya kasih kamu gitu. Tapi saya waktu itu mungkin dengan seperti situasi saya malu gitu. No, saya nggak mau ambil duit dari teman saya. Dia juga bekerja, saya juga bekerja, nggak bisa. Tapi saat itu teman saya bilang, tidak, dia bilang gitu. Tuhan mau memberkati kamu. Dia tidak tahu kebutuhan saya, tetapi Tuhan melihat. Dan Tuhan, seperti firman-Nya pagi ini dikatakan, Tuhan memakai siapa saja, betul? Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita. Dan kadang-kadang kita hanya perlu meresponi. Dan seringkali kita itu missing kehilangan berkat Tuhan karena kita itu tidak meresponi Tuhan. Betul nggak? Ada yang pernah seperti itu? Betul? Hanya saya saja yang mengalami seperti itu. Oke, satu kali lagi saya tanya, siapa yang sedang percaya Tuhan untuk terobosan di dalam keuangan saudara? Siapa yang sedang percaya Tuhan di dalam keuangan saudara? Amen. Saya lihat tangan-tangan yang terangkat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maju ke depan. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan? Silakan maju ke depan. Boleh maju ke depan? Boleh maju ke depan? Ibu, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Iya, sini maju ke depan. Ayo maju ke depan. Yang angkat tangan, silakan maju ke depan. Kita akan mendoakan. Mari, baik berdoa. Mari Ibu maju ke depan. Bapak silakan. Saya lihat tangannya. Silakan Ibu maju ke depan. Luar biasa, saya bersyukur buat sungguh tindakan iman yang mereka lakukan. Kami akan berdoa, saya akan berdoa saat ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan, firman-Mu mengatakan Tuhan, Engkau melihat
melihat setiap orang-orang Tuhan yang menaruh imannya kepada Engkau. Tuhan, pagi ini kami berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu pagi ini Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan pagi ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu itu Tuhan turun di atas mereka Tuhan. Mujizat-Mu itu turun Tuhan di atas mereka Tuhan. Tuhan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan, keperluan saat ini Tuhan, keuangan yang mereka butuhkan saat ini Tuhan, Engkau lebih dari sanggup Tuhan untuk mencukupinya Tuhan. 100 kali lipat berkat-Mu Tuhan Kau curahkan. Engkau lebih dari sanggup Tuhan untuk membuka tingkap langit-Mu Tuhan dan mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan secara berlimpah-limpah kepada mereka Tuhan, melalui pekerjaan mereka Tuhan, melalui bos-bos mereka Tuhan, supaya mereka juga menemukan kesukaan, biar ada promosi di atas kehidupan mereka Tuhan. Pagi ini aku berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada penghalang-penghalang yang menutup berkat di atas pintu mereka Tuhan, tapi aku katakan di dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu tercurah Tuhan, tingkap langit itu terbuka buat mereka Tuhan. Seperti Engkau Tuhan memelihara Nabi Elia Tuhan dengan burung gagaknya Tuhan, Engkau juga Tuhan yang bisa mencukupi setiap keperluan mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan saat ini, kami berdoa Tuhan, selagi mereka menaruh pengharapan mereka, iman mereka Tuhan di atas Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan pertolongan-Mu itu Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan kedahsyatan-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mengatakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Dia luar biasa, Dia sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Kristus. Bapa, kami berikan Kau pujian Tuhan untuk apa yang akan Kau lakukan dan nyatakan dan kerjakan, menunjukkan mujizat-Mu di atas hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan Tuhan saat ini Tuhan, mereka menerima dengan iman. Terima saat ini dengan iman mujizat-Mu. Terima dengan iman saat ini di dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjawab doa-doaku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Amen. Saya akan memberikan sedikit benih, hanya benih, tapi ini hanya simbol bahwa Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu peduli akan keperluan Bapak dan Ibu. Amen. Oke, sebentar. Haleluya. Masih merasa lumpuh kan? Masih merasa ada penghalang kan? Sudah merdeka? Apain saudara? Tidak ada penghalang lagi? Sudah seperti ini? Menang? Menang atas kelumpuhan? Menang atas penghalang? Amin saudara? Amin. Kelumpuhan dari diri kita sendiri, penghalang dari sekeliling kita, hanya datang pada Yesus. Yesus katakan, bangkit, berjalanlah, angkat tilammu, pulanglah. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita, dan kita bersama-sama memberikan terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu yang membangkitkan iman kami. Kelumpuhan fisik, kelumpuhan hati, kelumpuhan tekad, kelumpuhan kehendak, kelumpuhan pikiran, semua dipatahkan dalam nama Yesus. Setiap penghalang di sekeliling kami, penghalang untuk usaha, penghalang untuk bekerja, penghalang untuk ibadah, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan Yesus yang sudah membebaskan dan memberikan kami kemenangan atas apapun penghalang, rintangan yang mengikat kami, yang menghalangi kami. Dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Dan biarlah ini menjadi
persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui pelayanan di GSJ Bethlehem, kami akan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita diberkati Tuhan. Pujian yang ketiga tadi mengatakan, aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi. Amin. Mari kita dengar pujian, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan pada hari ini Tuhan. Pujian yang luar biasa Tuhan. Katakan bersama-sama kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Kita bagikan setia bagiku. Alasanku terima kasih segalanya. Dengan raya sangat besar bagi bersama-sama kita. Aku diberkati. Amin. Ada alasanku untuk menyanyikan aku diberkati. Aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagi aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Dilimpahi atas alasanku untuk menyanyikan aku diberkati. Aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Bagi menaikkan pujian berlewat bersama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Nikmat kebajikan setia bagiku. Katakan alasanku terima kasih segalanya. Haleluya Yesus. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena untuk menyanyikan aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas Tuhan bagi sekali lagi aku diberkati. Haleluya, kita diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus melimpah buat kami semua. Alasan untuk hari ini Tuhan memberkati kami. Haleluya Yesus. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas alasanku untuk menyanyikan aku diberkati. Aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Atas syukuran anugerah Tuhan bagi sekali lagi katakan bersama-sama. Anugerah Tuhan bagiku. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, ini Tuhan kita dari sebelum kita berdoa. Hati kita berkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita semua berdiri, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Hanya
di hati kami, di tengah-tengah ibadah pada pagi ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Berbagai situasi sulit yang dihadapi bangsa kami, politik, ekonomi, keamanan, Tuhan menolong sehingga pemimpin-pemimpin kami, Bapak Jokowi, dengan seluruh kabinet Indonesia Maju yang ada, lembaga-lembaga tinggi negara yang ada, seluruh aparatur negara dari pusat sampai daerah-daerah, Tuhan karuniai hikmat marifat untuk bisa mengatur memimpin negeri ini dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang diambil, setiap mengatasi persoalan yang ada, semuanya seiring sejalan seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, segala pergolakan, segala kegaduhan yang mewarnai situasi akhir-akhir ini, sepenuhnya kami serahkan dalam nama-Mu. Masalah COVID-19, masalah SARA, masalah pergolakan di beberapa daerah di Indonesia ini, semuanya kami serahkan dalam nama-Mu, supaya damai sejahtera-Mu turun atas mereka yang membuat gaduh. Damai sejahtera-Mu turun atas mereka beberapa lokasi yang menghadapi pergolakan. Damai sejahtera-Mu turun atas mereka yang hari-hari ini gaduh karena SARA. Tuhan, biarlah semua bisa menguasai diri masing-masing, saling memaafkan, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga di masa-masa sulit pandemi ini semuanya terfokus pemulihan ekonomi dan kesehatan. Tuhan menolong pemerintah kami, Tuhan, khususnya Pulau Bali ini, supaya Engkau memberikan hikmat marifat bagi Bapak Gubernur sampai di klien dinas di mana kami bisa beribadah di tempat ini. Semua Engkau urapi, semua Engkau sertai Tuhan. Mereka dengan hikmat marifat dari surga. Kami berdoa supaya pariwisata kembali bisa dipulihkan, roda ekonomi bisa kembali berjalan, dan masyarakat Bali bisa kembali pulih ekonominya. Engkau Tuhan yang penuh kasih, memberikan penghiburan, memberikan pemulihan bagi Pulau Bali ini. Khususnya juga pakailah kami umat-Mu di Gereja Bethlehem ya Tuhan, untuk bisa menjadi saksi-Mu, terang-Mu. Mungkin kami bisa mengambil bagian seperti 4 orang yang mengusung 1 orang lumpuh tadi, yang selalu berusaha mencari jalan, mencari upaya membawa si lumpuh ini datang kepada Tuhan. Pakailah kami umat-Mu di Gereja Bethlehem ini, pakailah kami gereja-Mu di Gereja Bethlehem Tuhan, untuk mengambil peran dalam masa-masa yang penuh dengan kelumpuhan ini, supaya semua bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi, mengalami keselamatan di dalam nama Tuhan Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Bapak Klaus dan Ibu Vera sekeluarga, dan bahkan keluarga besarnya yang sudah Kau pakai secara khusus pada saat ini Tuhan. Ini merupakan langkah awal pertama kali hamba-Mu sekeluarga besar Kau tempatkan di tempat ini. Kau pakai dengan ajaib, dengan heran. Khususnya Bapak Klaus Tuhan, perlengkapi dengan kuat kuasa senjata firman-Mu Tuhan. Perkataannya penuh kuasa dan otoritas dari Tuhan. Isi hati Tuhan disampaikan kepada siapa saja yang dijumpai, bahkan di gereja-gereja di mana Tuhan tuntun, Tuhan pakai hamba-Mu ini. Dan Engkau pakai Ibu Vera sebagai pasangan yang sepadan, memperlengkapi Bapak Klaus dalam setiap pelayanan dimanapun berada. Engkau berikan Tuhan kemampuan, kecakapan menerjemahkan isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Bapak Klaus, disampaikan kepada sidang jemaat, kepada siapa saja. Tuhan, biarlah ini menjadi pasangan kerajaan surga yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa dengan otoritas tinggi dari surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah seluruh keluarga besar juga Engkau pakai luar biasa di dalam melayani, di dalam memperluas kerajaan surga. Khususnya kerinduan Bapak Klaus keluarga melayani di Indonesia Tuhan, dengan menjual, meninggalkan segalanya, rumahnya, pekerjaannya, segala-galanya ditinggalkan untuk melayani di Indonesia. Tuhan, kami percaya ladang yang luas sudah Engkau siapkan. Kami percaya biarlah Engkau sendiri akan menuntun kemana Tuhan tetapkan, di mana Tuhan tempatkan, di situ
Tuhan akan pakai secara ajaib dan luar biasa. Tanda-tanda menyertai pelayan Bapak Akbar senantiasa menyata dalam setiap pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan seluruh kehidupanmu untuk menerima berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, hancurkan segala penghalang. Pulanglah, bangkitlah, berjalanlah, dan ikutlah Tuhan. Maka berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati sekalian mulai saat ini sampai kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan kita datang kembali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman